Assalamualaikum, Merdeka. Program talk show Lok News TV by Lok News Management bersama saya Nasaktian. Nama programnya sudah pasti adalah Syekh Al Zaitun Files dan ini episode kedua. Alhamdulillah sudah 2 episode dan akan terus ada episode-episode lainnya. Untuk tema episode 2 ini adalah mencintai tanah air Indonesia dengan membangun pendidikan dan ekonomi bersama. Assalamualaikum, Merdeka. Waalaikumsalam, Merdeka. Temanya itu yang kedua nih, mencintai tanah air Indonesia dengan membangun pendidikan dan ekonomi bersama. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI ke-79. TNI tahun ini dengan tema TNI modern bersama rakyat siap mengawal sukses kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Temanya bagus ya, Syekh? Alhamdulillah bagus. Jadi untuk Indonesia maju, gimana menurut saya? Ya, bukan sekedar mengawal Indonesia maju. Ya. Mengawal Indonesia abadi. Itu namanya tentara nasional. Ya. Atau kalau nanti musim ke depan ini musimnya perang, ya Angkatan Perang Republik Indonesia begitu. Mengawal Indonesia abadi, Ya. apapun programnya. Itu kalau kita menginginkan Indonesia abadi. Oke. Ya, jadi sekali lagi selamat ulang tahun TNI-ku, tetap bersama rakyat. Ya, bagus. Ya. Kembali ke tema tadi, di sini ada kutipan, cinta tanah air merupakan bagian dari identitas seseorang dan berperan penting dalam membangun jati diri. Cinta tanah air juga merupakan pengamalan dari sila persatuan Indonesia yang bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Syekh Al Zaitun ini seorang pendidik di Mahat Al Zaitun. Saya ingat ketika tadi pagi kami melakukan OKK Silent Walking. Ini OKK apa ya kalau saya bilang gaya baru kali, ala baru Mahat Al Zaitun. Dan tanggal 30 September 2024 OKK Silent Walking itu diciptakan. Tapi kok saya berasa capek gitu ya, saya. OKK Silent Walking itu saya. Ya. Begini. Ya. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu OKK. Oh. OKK itu olahraga kebugaran kaki. Siap. Disebut OKK. Nah, supaya umum bisa mengerti jadi OKK. K-nya jadi K. Mengapa kaki? Kaki ini untuk berjalan, menandakan orang bisa hidup bisa berjalan. Maka dipeliharalah kaki supaya bisa berjalan jauh. Pesan ajaran ilahi, siru fil ardi. Berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, teliti. Kaifa kana akibatul mukadzibin, engkau akan tahu hasil dari orang yang pembohong. Nah, jadi OKK kita lakukan tidak sekedar untuk olahraga, tapi adalah kita lakukan agar kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan memperhatikan lingkungan, sehingga kaki kita sehat, otak kita sehat, badan kita sehat. Itu tujuan OKK. Maka kita usahakan jalan kaki itu tatkala pagi kah kita ambil waktunya atau sore kah, kita usahakan silent atau bidunil kalam, tanpa bicara. Jadi peralatan apapun nggak dipakai kecuali jam agar bisa mengukur
dan nggak capek karena itu memang konsentrasi. Ketika kita berjalan sambil meninggalkan bercerita sambil jalan, meninggalkan teriak-teriak, hanya mata digunakan untuk memandang kanan kiri depan, pikiran, nanti ada ilham masuk. Apatah lagi kalau kita jalan di kampus kita, kanan kiri sawah, hutan. Ya. Jadi kita bisa berpikir, kita bisa bertanya pada tanaman yang kita tanam. Karena dengan tidak terasa 25 tahun, 30 tahun, tanaman yang kita tanam itu sudah layak kalau ingin menggunakannya untuk bangunan-bangunan atau untuk yang lain, sambil kita menanam ulang. Jadi OKK, silent OKK itu bermanfaat besar. Iya, walaupun ada yang menarik sih saya. Ketika sebelumnya silent walking ini belum dicontohkan gitu kan. Ketika OKK kan saya selalu diskusi tuh, katakan ketika saya bertemu dengan atau melihat pohon jatinya ini miring nih, itu kan saya langsung tuh. Nah ini gimana caranya nanti bisa lupa? Karena tadi pagi saja kita 2 jam loh saya. 2 jam itu bisa melihat sepanjang hampir 8 kilo, ada perubahan pastinya. Itu gimana caranya? Nah, ya nanti kan tidak setiap hari. Kemarin kita nyatakan Senin Kemis, ternyata sudah berjalan hampir 5 hari gitu. Ya nanti kalau ada hal-hal yang mendesak ya kita bicara nanti. Kan itu aturan yang kita buat. Siap. Tadi ada bahasa pembohong itu dengan OKK gimana caranya sih? Ya supaya kita tidak jadi pembohong. Dengan OKK? Dengan OKK. Dengan berjalan kaki. Korelasinya? Iya, karena kita memperhatikan. Maka kita tidak bisa berbohong atau tidak mau berbohong. Dengan apa yang kita lakukan tiap pagi, tiap hari, berolahraga, berjalan kaki, memperhatikan, kita dijauhkan daripada orang yang pembohong. Termasuk di dalamnya ketika ada yang kurang ya gitu ya? Iya. Oke. Siap. Saya sebagai pendidik nih output dari mendidik itu kan IQ ya, kecerdasan IQ, terus tapi ada juga nih kecerdasan secara emosional, spiritual, dan emosional dan spiritual. Nah, kalau bicara generasi, terus generasi mau berderma nih untuk alma maternya yaitu Mat Al-Zaitun. Bagaimana menjaganya itu? Begini, mendidik itu seutuhnya. Ya ada kecerdasan, ada emosional, itu semua dididikkan. Sehingga mampu jadi dirinya. Dan jangan terlalu menginginkan anak didik itu kemudiannya nanti ikut memperhatikan alma maternya. Andainya ada yang tidak memperhatikan alma maternya, enggak apa-apa. Tapi dia menjadi dirinya itu dari alma mater itu. Jadi jangan terlalu diharap harus semua kembali ke alma mater, jangan. Kembalilah kepada Indonesia Raya. Alma mater kita itu Indonesia Raya. Jadi jangan digiring pada alma mater yang sangat sempit. Oke. Itu tujuan pendidikan kan. Iya. Bangunlah jiwanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi kalau orang membangga-banggakan kader daripada pendidikan yang dikeluarkan oleh kampus tertentu, itu nanti susah untuk menyatukan dalam kehidupan persatuan Indonesia itu. Arahkan semua itu menjadi dirinya untuk Indonesia Raya. Alma mater kita itu Indonesia Raya. Itulah maka dinamakan Ibu Pertiwi. Ini kan kita jaga Ibu Pertiwi, Ibu sejati.
Speechless saya Loges dengan jawabannya, Syekh. Saya pikir dan yang saya tangkap hampir dari seluruh lembaga pendidikan itu menggembar-gemborkan alma mater. Tapi Syekh Panji Gumilang tidak seperti itu. Kemudian Syekh lebih memprioritaskan generasi yang memiliki karakter bangsa atau generasi yang memiliki pendidikan tinggi? Semuanya harus ditempuh. Oke. Karena kader bangsa yang berpendidikan itulah yang berkualitas. Makna berpendidikan itu ya bukan sekedar pengajaran. Mencintai negaranya itu pun manusia berpendidikan. Satu contoh, tadi menjelang jalan ke sini kita ada diskusi ringan tentang sepak bola. Bukan TBT, Mas. Tentang sepak bola. Oke. Kita sampaikan Indonesia ini luar biasa. Mungkin ini hikmah daripada adanya penjajahan. Kita 70 tahun lebih merdeka, belum bisa menghasilkan pesepak bola yang handal. Contoh, kita suka sepak bola dari kecil, Ya. tapi hati kita belum tercantel kepada PSSI kita. Oke. Sampai kita mencari negara-negara favorit, klub-klub yang favorit. Ya. Tatkala Pep Guardiola memegang Barcelona, wah, kita jam berapa saja bangun. Tatkala ada PSSI bertanding, kita nggak nonton. Oke. Karena belum punya kualitas. Sekarang, jam berapa saja kalau bangun ada acara PSSI, bangun. Nonton. Enak ditonton. Walaupun ada orang yang mengatakan Naturalisasi itu kan kebanyakan. naturalisasi. Bukan. Bukan. Itu bangsa Indonesia yang kececer di mana-mana, dipanggil. Oke. Nah, itulah yang namanya persilangan itu. Jadi anak-anak kita Indonesia yang datang dari negeri Belanda ke Indonesia, itu darahnya minimal 25%. Oh. Jadi bangsa Indonesia yang 25%. Hanya tukar paspor saja. Coba, betapa hebatnya. Kita tidak mendidik, tidak apa. Di dalam olahraga tahu-tahu membangkitkan. Sehingga ini pecinta bola itu luar biasa mendengungkan lagu. Indonesia tanah air beta. Sudah melanglang buana itu lagu. Wow. Kemudian pecinta-pencinta Garuda, Ya. klub Garuda kita ini, Ya. di mana saja ada pertandingan penuh. Nah, ini contoh. Untuk Indonesia Raya itu begitu dengan cara macam-macam. Jadi, simpul dari diskusi ringan tadi, sekarang bangun jam berapa saja ada manfaatnya karena ada pertandingan Garuda melawan Apali. Dulu nggak mau bangun itu, kecuali kalau Barcelona. Oke. Barcelona sudah nggak tampil lagi, sekarang Manchester City. Manchester City. Oh, karena ikut Ya, Pep karena Guardiola. ada Pep Oh, Guardiola. oke. Sekarang kita tinggalkan semua itu. Kita tinggalkan. Karena ada pelatih, siapa itu? Sintayong. Sintayong. STY. Terus ada tim yang begitu gagahnya itu. Oh. Ini contoh. Ya. Itulah pendidikan. Itulah untuk Indonesia Raya. Jadi walaupun dari mana-mana Belanda yang dikatakan naturalisasi, dalam pikirnya untuk Indonesia itu. Jangan dikecilkan. Oke. Jadi kalau ada orang hanya sekedar mengkritik, itu kan naturalisasi. Bukan, itu bangsa Indonesia, darah 25%. Kan sampai kakek itu. Ya. Ayah, katakan orang Semarang. Ya.
ibu orang Belanda, menghasilkan anak. Anaknya ketemu lagi Belanda. Jadi ini 50% ketemu 100% bagi 2. Jadi tinggal 25%. Wow, 25% darah itu gagah. Jadi pulang kampung itu, bukan naturalisasi. Pulang kampung. Oke. Sehingga anak-anak Indonesia yang pencinta bola di mana saja bisa teriak Indonesia, plak 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 gitu. Kita ikut gembira. Saya kesindir ini, Saya termasuk yang bilang, oh itu kan naturalisasi. Ya, itu namanya berpikir kurang Indonesia. Oke. 25% itu. Dan dia memilih. Ya, Itu menurut persilangan. Kan kita sering menyilangkan PO, badai lemosin, dan sebagainya itu. Iya. Jangan punya pikiran negatif, itu bagus itu. Oke. Artinya Pak Erick Thohir berarti keren Anda, Pak, karena Syekh Panji Gumilang mengatakan itu adalah Indonesia. Oh, siap. 25% minimal itu. Oke. Ya Garangnya. seperti saya pernah bilang juga sih, seng, nggak apa-apa kalau emang mau membangun Indonesia silahkan gitu saya. Nah, iya. Oh, siap. Nggak biayai, nggak apa. Tahu milih Indonesia. Kalau ditanya kakek moyang saya Indonesia. Coba hebat. Lah kita yang di dalam Indonesia mau pergi. Bagaimana? Ya. Mau tukar penduduk keluar. Siap, sekali lagi PSSI keren, Pak Erick Thohir keren. Oke. Terus tadi kayak pagi. Saya melihat ada semacam gapura. Ternyata dari tahun 2002 atau milad ketiga, Mahat itu sudah mencanangkan budaya bersih, terus Science Technology Society, which is sudah 22 tahun lebih. Mahat Al-Zaitun tuh bicara sains teknologi. Itu duluan, saya. Ya, terus itu duluan Mahat. Penerapannya itu gimana, saya? Ya penerapannya kan nggak pernah berhenti dari mengikuti perkembangan zaman. Oke. Yaitu Science Technology apa tadi yang? Ya, Science Technology Society. Nah iya. Masyarakat yang berbasis pada Science Technology. Nggak akan ketinggalan zaman. Ya. 22 tahun berarti. Jangan kalah dengan film Sidul. Ya. Anak Betawi, ketinggalan zaman. Enggak ya. Kalau Science Technology digunakan. Oke. Dia terus adaptif dengan zamannya ya. Ya pasti kan Science Technology itu berkembang. Ya. Nggak mandek. Ya. Itu 22 tahun lalu loh saya mencanakan itu. Berarti artinya visinya saya itu 22 tahun lebih. Bukan visi. Apa itu saya? Itu yang mengembangkan Science Technology itu kehidupan. Oke. Nah, Science Technology itu setiap tahun berubah, bertambah. Kita masuk pada lingkaran itu. Jadi nggak pernah ketinggalan zaman. Terus penerapan dari pendidikan ekonomi berdasarkan kemandirian atau berdikari. Kalau Bung Karno bilang berdikari. Caranya adalah dengan KSBB atau kerjasama berskala besar. Ada batasannya nggak sih? Kemandirian dan kerjasama berskala besar itu. Kerjasama berskala besar. Ya. Itu kalau kita terapkan kepada pertanian Indonesia. Ya. Yang menjadi sandaran utama atau basis utama daripada kehidupan suatu bangsa. Katakan pertanian. Kita selalu mendengar keluhan-keluhan bahwa lahan pertanian Indonesia ini tahun demi tahun susut. Oke. Alih fungsi. Ya. Kalau ini terus nggak dibikinkan sistem untuk menjaganya, ya akan sirna. Dan tatkala sirna, Ya. yang namanya lahan pertanian
maka susut kehidupan. Nah, maka diadakan kerjasama berskala besar itu antara negara yang di situ ada pemerintah bersama rakyat. Nah, apa kerjasamanya? Yaitu rakyat memiliki lahan pertanian. Negara memiliki modal. Karena pertanian di Indonesia ini belum mendapatkan perhatian yang sempurna dari negara, tidak bisa diandalkan untuk menghadapi Indonesia tahun 45 saja akan goyang. Maka pertanian yang sudah jadi sawah untuk ditanami, ini harus pemerintah masuk. Masuknya bagaimana? Menyewa kepada rakyat itu. Katakan menurut catatan Indonesia pada tahun menjelang abad 21 itu punya 12 juta hektar. Sekarang konon tinggal 8,5 juta. Mengapa? Alih fungsi. Nah, tatkala pemerintah masuk, itu nanti alih fungsi akan berhenti. Gimana masuknya? Disewa. Dari mana penyewanya? Nah, daripada kita mengimport beras, kemarin informasi impor beras itu 5,17 hektar juta ton. Ya. Berapa itu uangnya? Ya. Kalau kita mengambil harga internasional yang paling murah itu 585 dolar per ton. Itu menghasilkan 3 miliar, memerlukan 3 miliar dolar lebih untuk mendapatkan 5,17 ton itu. Ya. Nah, andainya itu diberikan pada petani, disewakan kepada petani. Katakan sewa 1 hektar itu, kita sediakan 1 hektar itu 5.000. Oke. Untuk petani 1.500 per hektar 1 tahun. 3.500 untuk modal dan penataan lingkungan pertanian. Ya. Sehingga nanti dalam 1.000 hektar itu ditata. Di situ ada infrastruktur, di situ ada alat-alat berat, kendaraan yang mengangkut hasil, itu bisa lewat di situ. Ya. Air bisa didatangkan di situ. Entah itu pakai pompa atau yang lain-lainnya. Nah, ini kalau kita lakukan, minimal kita mendapat 600.000 hektar per tahun. Daripada kita berikan pada bangsa lain karena kita import, kita berikan petani. Petani sudah memegang uang. Walaupun belum menanam, sudah memegang uang. Katakan kita berikan sewa 1.500 dolar. Petani sudah memegang. Kalau digarap sendiri, untuk mendapatkan untung 1.500 dolar itu jauh. 1 tahun, 2 kali tanam, jauh nggak dapat. Maksudnya garap sendiri, kita garap sendiri gitu? Iya, petani garap sendiri. Petani garap sendiri ya, oke. Ini kita beri, dipegang, dia pegang uang. Hidup perekonomian di desa bergerak karena sudah ada uang. Jadi uang tidak beredar di kota, beredar di desa. Kemudian kita bisa memelihara tanah karena sudah dipegang oleh pemerintah, disewa, tidak alih fungsi. Kemudian hasil akan berlipat karena ditangani secara profesional. Ada jalan. Betapa banyaknya hasil pertanian itu hilang karena jalan menuju jalan besar raya, jalan raya itu tidak ada. Di lingkaran 1.000 hektar itu nggak ada jalan. Oke. Kemudian panen. Kita gunakan alat yang bisa langsung
antar ke truk pembawa Ya. hasil. Itu dalam katakan 5 tahun. 5 tahun kita sudah bisa menyewa 600 kali 5, 3 juta hektar. Jangan dulu berpikir mencetak. Karena mencetak itu banyak yang kita korbankan. Ini milik petani ini. Kita sewa pemilik lahan ini. Nah, kemudian dalam 5 tahun itu mendapatkan sewaan tanah dengan asumsi setiap tahun kita mengimport 5,17 juta ton itu. Mendapat 600 kali 5, 3 juta hektar sawah yang sudah eksis. Di Jawa saja 3 juta itu ada. Berapa dia punya hasil 3 juta hektar itu? Kalau ditangani secara baik, pertanian di Jawa ini 1 hektar bisa menghasilkan beras antara 5-6 ton. Kalau terus diberikan penataan yang bagus, bisa 6 ton. Sampai ke 6,5 ton. Jadi, kalau kita ambil 1 tahun 2 kali menghasilkan 13 ton, kalikan 600. 13 ton kali 600 berapa itu? Tahun keduanya kita mempunyai 1.200.000. Katakan sampai ke 5 tahun memiliki 3 juta sewaan ke petani. 3 juta kali 13. Berapa itu? 39. Berapa itu? 39. 39 juta. Ya. Berapa keperluan bangsa Indonesia makan? Bangsa Indonesia memerlukan pangan itu ukuran besar ya, per orang atau per kapita rata-rata 0,12. 0,12. 0,12 ton. Oke. Maknanya berapa tadi? 39.000. 39 juta. 39 juta Ya. kali 0,12 berapa itu? Coba 39 juta dibagi 0,12. 325. 325 juta. Ya. Sekarang kita hitung penduduk Indonesia. Hari ini 280, 10 tahun kemudian, katakan 20 tahun kemudian, tahun 45. Itu penduduk Indonesia kurang lebih 350. Keperluannya 42 juta ton. Dibagi 13. 3.230. 3.250 hektar saja. Sampai 2000. Sampai tahun 45. 100 tahun Indonesia. Nah iya. Oke. Mengapa susah-susah? Mengapa uang kita berikan ke Vietnam? Oke. Mengapa uang kita berikan ke Thailand? Mengapa uang kita berikan ke Kamboja? Berikan petani. Tatkala itu sudah digarap, petani-petani gurem istilahnya, atau petani buruh, itu bisa bekerja di tanah sewaan negara ini. Petani memegang uang 1.500 per hektar. Kemudian ikut bekerja. Mengapa ini tidak ditempuh? Nah, kalau kita umpamanya 1 tahun dengan standar mengimport 5,17 tadi Ya. juta Ya. tiap tahun umpamanya itu mendapatkan 600, 10 tahun 600.000 kali 10, 6 juta.
Iya. 6 juta itu dikalikan 13. 6 juta kali 13, 78 juta. 78 juta. Sedangkan yang perlu kita makan hanya 320 juta. Katakan sampai tahun 45. Hanya 42 juta. Sekarang ada berapa itu? 78 juta. Nah, dikurangi 42 juta. 36 juta. 36 juta Surplus. ekspor. Surplus. Ekspor. Kita ekspor. Wah, 42 juta, 36 juta kali berapa tuh, saya? Katakan beras yang kita ekspor, kita nanam yang terbagus lah. Oke. Kali 750 dolar. Kali 750. Nggak cukup handphone saya. Nah, berapa coba? Wow. 27 M dolar. Oh, 27 M baru di kurs ya. Jangan pakai di kurs. Oh, dia pakai di kurs. Sudah kita ikuti Oh, oke. gerakan dolar. Ya. Sekarang kita masuk ke pendidikan, mempersiapkan tahun 50 atau tahun 45. Dari pertanian saja sudah bisa. Yang lain-lainnya silakan untuk makan. Kemudian mengapa yang kita ekspor itu hanya 36? 42 juta Ya. itu kita peruntukkan di dalam. Itu dapat uang lagi. Beras yang bagus. Katakan, hitung. 750 dibagi 1000 Oke. 0,75 kali 15.000. 11.250. Kita bisa menjual ke rakyat 11.250 plus keuntungan yang jual 10%. 13.000 beras nomor 1 di dunia yang kita tanam. Gloria. Ya. Beras yang kita namakan apa? Gloria. Gloria. Gemah Limpah Lujinawi Limpah Republik Lujinawi. Indonesia Raya. Republik Indonesia Raya. Oke deh. Rakyat bisa membeli harga yang pantas, dapat lagi uang kita. Negara dapat lagi. Kemudian dapat dari luar negeri. Untuk membiayai pendidikan. Ya. Jadi pendidikan mandiri yang biayai. Apa susahnya? Ya. Indonesia ini makmur. Maka itu yang namanya nikel, yang namanya batu bara tutup dulu, jangan digunakan. Digunakan untuk nasional saja. Terus ke depan kita perluas. Andainya tanah milik petani ini sudah tidak ada, baru kita membuka lahan. Nah, mari kita melihat atau berpikir. Ya. Penduduk Indonesia dari merdeka, katakan penyerahan kemerdekaan tahun 50 ya. Ya. Sampai tahun 50 ke depan, 100 tahunnya. Ya. 2050. 2050. Ya, penyerahan kan. Ya. Ketika penyerahan itu penduduk Indonesia 70 juta. Nanti tahun 50 penduduk Indonesia itu jumlahnya 350 juta. Ya. Berapa persen itu? Ya. 500%. Apakah kita tidak khawatir 100 tahun kemudian penduduk Indonesia ini berkembang seperti 100 tahun merdeka ini? Berapa itu? Tahun kedua aja sudah miliar-miliar itu. Ya. Maka kita atur. Harus mengatur bangsa Indonesia, harus sadar diri, mengatur diri. Kalau tahun pertama, 100 tahun pertama, itu penduduk Indonesia 350 juta, maka boleh nambah, jangan 500%, 100% saja. Maka penduduk Indonesia tahun 2250 itu penduduknya 700 juta. Kalau nambahnya 100%. Terus sampai 1000 tahun. Tahun 2150 menjadi
Nah, tahun 2050 700. Ya. Nah, 350. Tahun 2150 nambah 100 menjadi 700 juta. Kemudian turun lagi nanti. Tahun ketiga 100 tahun ketiga nambah 90%. Nambah lagi nanti 80%, nambah lagi 50%, nambah lagi sampai tertekan pada 1000 tahun ke depan itu hanya nambah 1,5% dalam 100 tahun. Nah, ketika itu 3050 penduduk Indonesia 10 miliar lebih. Makanya dari mana? Makanya tetap dari tanah air Indonesia. Kalau kita buka catatan luasan lahan Indonesia, tanah, itu ada 190 juta hektar. Nah, tatkala penduduk itu mencapai 10 miliar, itu kita memerlukan lahan kurang lebih 90 juta hektar. Padahal kita punya tadi kurang lebih 12. Ya. Bagaimana? Nah, itulah baru kita mencetak. Dan tanah ada. Jadi jangan dicetak sebelum tanah pertanian milik rakyat ini bisa dimaksimalkan. Nanti kita mencetak dari hasil sewa tadi. Dan sewa ini kita yakin nanti rakyat itu lebih senang disewakan pada negara daripada digarap sendiri. Ya. Nanti negara bisa memaksimalkan. Kalau sekarang hanya hasil katakanlah 10 digarap oleh rakyat, garap sendiri, nanti kita hasilkan sampai setinggi-tingginya. Maka nanti kalau 91 juta itu katakan anggarannya 91 juta hektar, kalau sains teknologi masuk, jangan-jangan hanya separuhnya. Maknanya untuk kehidupan lain-lain ada 100 juta lebih. Katakan untuk kota, untuk perkebunan yang lain. Dan inilah nanti Indonesia bisa jadi sumber pangan bangsa-bangsa di dunia. Seluas itu ya saya. Seluas itu. Nah, iya. Saya nggak takut saya dicontek pemikirannya. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini namanya gagasan ini. Nah, untuk mempersiapkan itu, bangsa Indonesia ini harus berani membiayai generasi muda. Bukan dengan uang. Membiayai generasi muda adalah dengan pendidikan. Dan harus wajib belajar. Kalau sudah wajib belajar, itu diberikan fasilitas penuh kepada pelajar itu. Katakanlah usia 12 sampai 24, bangsa Indonesia sampai dengan tahun 50, yang 350 tadi, juta, katakan 8,5% daripadanya. 8,5% kali 350 berapa itu? 350 kali 8,5%. Ada 29 tidak? Ya, 2,9. Nah, Ya. 29 juta. Ya, betul. Anak Indonesia umur 12 sampai 24. Maknanya SMA selesai, kemudian plus 6 tahun. Ini harus dirawat. Dirawat dengan pendidikan.
Dan pendidikannya harus berani mengadakan dormitory. Oke. Coba kalau kita bagi 345 daerah, 545 daerah, berapa itu? 29 juta dibagi 545. 29 juta dibagi 545. 53 Hanya something. 53.000 satu kampus. Terdiri daripada kelas 12, kelas 13, 14, kelas 12 itu, umur 12 itu tamat Umur sekolah 12 rakyat kan, tamat sekolah dasar kan. Ya. Artinya kelas 1, kelas 7, Kelas 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, ditambah 6 tahun lagi. 50 berapa tadi? 53.000. 53,211. 53.000, betul. Kemudian setiap daerah mempersiapkan lahan. Nggak usah luas-luas. Katakan 2.500 meter kali 2.500 meter. Berapa hektar itu? 600. 6,25. 2.500 kali 2.500 6.250. dibagi 10.000. 6,25. 6,25. 62,5. 600 ah. 625. 625 hektar. Lengkapkan 1.000 hektar. Kemudian bangunan kampusnya jangan seperti yang hari ini ada. Sekolahnya 2.500 meter, kemudian lantainya hanya 2 lantai, 3 lantai. Banyak sekolah, banyak menyebar, repot. Dibuat 12 lantai, satu bangunannya. Terkonsentrasi. Terkonsentrasi. Oh, oke. Katakanlah seperti Al-Zaitun. Oke. Al-Zaitun itu masih belum layak. Cuma 6 lantai. Oh. Kalau mau 6 lantai ngabis-ngabisi lahan nanti. Dinaikkan. Kan penduduknya kan 10 miliar itu. Nah kalau nggak efisien menggunakan lahan, dititipkan ke Hong Kong nanti. Saya lebih suka dinaikkan, bukan suka. Itulah efisiensi. Lahannya kan tidak bertambah. Oke. Rakyatnya selalu bertambah. Oh, iya. Seperti kampus Al-Zaitun itu bisa menampung 50.000. Sedangkan tadi keperluannya berapa ribu? 53. Nah, 53.000 tertampung. Ya, 53.000,12. Nah, berapa itu membiayai itu? Nggak sampai $1 miliar. Nah, kalau $1 miliar umpamanya ini untuk pendidikan kali 545. Cuma $545 miliar hasil daripada pertanian. Nanti di dalam kampus itu jangan dididik seperti yang hari ini. Didiklah keperluan hidup. Itulah vokasi. Kalau yang namanya akademik itu ya paling 10% lah. Supaya nanti bisa menempuh bisa penelitian, mengeluarkan ilmu, membentuk metode sehingga yang kerja bisa ikut metode. Itu nanti tugas akademik itu. Nah, semua nanti terdidik antara jiwa dan fisik tertata seimbang. Antara agama dan rasional seimbang. Antara penelitian yang akan mengeluarkan ilmu. Antara menciptakan metode untuk membuat semua bisa bekerja berdasar metode itu. Inilah pendidikan yang akan
ditempuh dalam tempat yang tersedia itu. Bayangkan, kalau penduduk muda, anak-anak muda atau rakyat muda terdidik di dalam kampus seperti itu, kita bisa mengenalkan Indonesia itu apa dan bagaimana, kita bisa tahu. Dasar negara itu apa dan bagaimana. Undang-undang dasar negara ini apa? Dididikkan hari-hari. Fisiknya ditata, rohaninya ditata, keagamanya ditata, rasionalnya diimbangkan. Inilah kita akan punya makna dengan hidup berdasar Pancasila. Begitu. Wow. Kalau Log News hari ini bikin polling Presiden Republik Indonesia, jangan-jangan saya banyak membela. Ih, saya kan pendidik ya saya. Saya kan pendidik nih, Iya. gitu kan. Terus kalau bahasa saya sih jauh dari Jakarta. Mikirnya tuh apa nasionalis banget gitu loh. Nah, kan untuk Indonesia Raya. Iya. Bangunlah badannya, Oke. bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Jadi tujuan pendidikan kita untuk Indonesia Raya. Itu kita baru berbicara 32% Indonesia, yakni daratannya. Bagaimana dan lautannya? Itu tadi baru dari Daratan. bisa menghasilkan subhanallah. Sekarang lautannya 68% kalau tidak 75. Ya. Sudah ditata belum? Sudah ada yang berani masuk laut belum? Kalau nanti sudah masuk pendidikan seperti tadi, laut ini terisi. Terkelola ya. Oh, Coba. Sehingga karena ada kapal bolak-balik. Contoh ini, coba tengok peta belakang ini. ya. Itu berapa kekayaan ikannya itu. Pernah nangkap ini. Sekarang belum ada yang nangkap. Hanya kapal kecil. Mengapa Indonesia tidak memiliki kapal ikan yang besar? Karena takut. Nelayan ini takut. Takut tidak dapat subsidi minyak. Yang dapat subsidi itu kapal yang kecil-kecil itu. Yang tidak bisa menghasilkan yang signifikan. Kekayaan yang begitu banyaknya tidak dikelola dengan sebaik-baiknya karena hanya kapal kecil yang orientasinya ingin dapat subsidi. Nah, maka pemerintah harus merubah. Kasih subsidi semua yang berlayar di laut. Supaya bisa mengambil isi perut laut. Ya. Bandingkan dengan darat. Darat semua dikasih subsidi minyak. Mobil besar, Oh, oke. mobil kecil, Ya. motor, Ya. sepeda motor, Ya. mainan motor, Ya. dikasih subsidi. Ya. Makanya semua senangnya di darat. Yang laut, yang kecil-kecil kasih subsidi, maka yang besar nggak ada yang tampil. Coba sekarang, kurangi sedikitlah subsidi darat. Subsidi laut, kasih semua. Bayangkan, kalau kita punya berapa seluk itu. Ada Selat Sunda. Itu tidak ada perahu yang jaga ini. Selain Angkatan Laut. Nah, kalau Angkatan Laut sedang rehat, terus ada kapal masuk, nggak ada yang tahu. Selat Sumbawa, Selat Makassar, Kurus Timur, Oke. Selat Malaka. Ya. Coba kalau itu diisi oleh nelayan yang berperahu besar, katakanlah minimal 1000 GT. Tidak ada yang masuk ke lingkungan wilayah laut Indonesia. Orang-orang asing sungkan, udah nggak berani. Dan laut kita ini tempat tinggal ikan seluruh dunia masuk sini.
Mengapa? Karena laut kita ini laut hangat. Tidak kenal beku. Ya. Beku di New Zealand lari. Mau masuk Indonesia. Beku di Rusia lari. Beku di Eropa lari. Maka orang-orang dari luar negeri sering datang ke sini. Mengapa? Menuntut itu lauk saya yang sedang lari gitu. Dan kita sendiri tidak punya kapal penjaga laut. Nah itu. Ya, Coba, ya. kalau sudah kita combine, lautnya iya, daratnya iya, tidak usah gali tanah. Tanah Indonesia nggak usah digali, tanami ulang. Digali itu maknanya diambil batu bara, Ya. diambil nikel. Ya. Nikel kita beli saja, jual ikan. Oh, Batu bara kita beli, jual dedak. Ya, dedek itu pecahan beras itu. Bisa untuk membeli nikel, bisa untuk membeli minyak. Minyak kita simpan. Dan itu tidak terlalu lama. 10 tahun, 25 tahun, oke. banyak sebenarnya yang bisa dieksplor ya. Bukan banyak. Ini surga. Tapi nggak ada yang mau masuk surga. Nanti setelah mati saja masuk surganya. Bagaimana? Semua mengejar surga, tapi mengejar mati dulu. Indonesia itu surga. Dan bagi yang hidup. Jadi kalau berpikir masuk surga tatkala hidup, inilah Indonesia. Lalu makanan semua tersiapkan. Kan kisah surga itu jannatun tajri min tahtihal anhar. Nggak pakai dibuat itu. Ada semua sudah. Wow. Nggak perlu gali, loggers. Nggak perlu. Ya cukup jual ikan, jual dedak. Itu biasa ya. Nah, sekarang masuk pesantren sampai tamat tafsir ini, tafsir itu. Kemudian gali tanah. Untuk mencari arang batu atau batu bara. Oh, Syekh, 20 Oktober 2024 Presiden terpilih. Apa itu Oktober itu? Pelantikan pelantikan, Presiden Prabowo Subianto nih, Syekh. Ternyata banyak irisan loh, Syekh. Kalau saya baca ya, ada 7 program. Banyak irisan dengan gagasan dan program Syekh. Bila itu dapat membantu mensukseskan program pemerintah nantinya, di mana posisi Mahat Az-Zaitun selain sebagai lembaga pendidikan yang mandiri dan Mahat Az-Zaitun yang sudah melaksanakan serta sedang membenahi ekonomi biru. Di mana posisinya? Dua-duanya, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi pendidikan, pendidikan ekonomi. Masuk. Gimana caranya? Ya kalau yang gampang itu pendidikan yang ada, ditingkatkan. Oke. Supaya menjadi science technology society-nya itu semakin tinggi. Nah, selepas itu menjamah ekonomi hijau dan menjamah ekonomi biru. Kalau ekonomi hijau setengah biru juga kita buat, tapi itu menggunakan lahan. Mending ekonomi biru. Tanpa pelihara anak ikan, tanpa dipelihara, lokasinya sekuat tenaga kapal kita. Nah, masuk situ. Maka kita punya program ya, mudah-mudahan sampai 2045 atau 50 kita punya kapal besar kecil 50 lah. Berarti sekira 21 tahun lagi. Ya nggak usah dihitung lah. Yang penting pada ujungnya dapat gitu. Oke. Kemarin saya ngobrol dengan alumni. Terus dia nanya ke saya. Syekh itu temennya banyak ya. Syekh itu sahabatnya banyak ya. Pejabat-pejabat, bahkan sampai presiden. Dan nantinya Presiden Prabowo Subianto itu dalam satu kegiatan saya pernah
mendapatkan satu informasi, itu pernah satu acara dengan Syekh. Arti sahabat atau pertemanan untuk Syekh apa sih? Ya, sama-sama berbuat untuk kebaikan. Sama-sama Bersama berbuat untuk kebaikan. Nah, kebaikan itu karena kita Indonesia, ya untuk Indonesia. Kalau didetailkan saya, masih ingat siapa aja yang menjadi tanda petik sahabat saya? Ya banyak. Banyak. Kan persatuan Indonesia itu seluruhnya. Oke. Jangan dipilih-pilih. Nanti Pak Prabowo jadi presiden 2024 sampai 2029. Salah satunya sih benar kata saya. Sawah, seperti ingin membangun sawah abadi. Ya, cuma bahasanya 7 program Pak Prabowo itu mencetak sawah baru. Itu benar sih. Nah, kalau sudah diyakini benar kan tinggal melaksanakan. Tapi alangkah bagusnya kalau sawah yang sudah jadi ini, Ya, yang milik rakyat itu Ya. disewa. sewa aja ya. Disewa Oke. dengan memberikan imbalan yang melebihi hasil bulanan, hasil tahunannya. Oke. Tadi itu kita bayangkan $1.500 cash, memegang uang di depan. Ya. Setelah 12 juta milik rakyat itu sudah tersewa semua, baru mencetak, punya modal. Terus kemudian kita bicara 25 tahun ke depan ya, Syekh. Boleh ya, saya? Boleh. 25 tahun ke depan, kayaknya Logos sudah tahu bahwa 1000 tahun gagasan Syekh itu menuju Indonesia gemilang. Nah, ketika 1000 tahun itu, Syekh mau membagi dengan 25 tahun. Iya, dibaginya itu jangan per 25 tahun. Per 5 windu 5 windu. atau per 4 40 windu. tahun. Oke. Kalau per 4 windu 8 kali 4 32. Kalau 5 windu 5 kali 8 40 tahun. Mengapa harus windu? Kaitannya kan dengan pemegang kekuasaan negara. Hari ini kita rasakan para pejabat negara yang menjadi pimpinan tertinggi kan dikasih waktu cuma 5 tahun. Ya, ya. Alangkah bagusnya kalau ke depan itu 1 windu. 1 8 periode itu 1 windu. 8 tahun ya. Dan boleh diulang 1 kali lagi, berarti 2 windu. Tapi kan andaikan 1 windu saja cukup, nah sudah ada lumayan hasilnya. Jadi 1000 tahun itu paling memerlukan 125 windu. Kan 125 kali 8 kan 1000. Nah, 125 windu berarti 1000 tahun ke depan. Kalau dijabat 1 orang per 1 windu, 125 generasi yang menjabat. Disiapkan dan pendidikan yang tadi. Ya. Disiapkan dengan sandaran ekonomi, darat, dan laut. Ya. Namun Indonesia kan perlu dijaga. Makanya bertepatan dengan hari jadi Tentara Nasional Indonesia, ke depan itu tidak terlalu tentram dunia ini sepertinya. Akan terus bergulatan, Berkecamuk ya. berkecamuk. Ya. Dan berkecamuknya luar biasa. Bukan dengan senjata yang bisa diukur ringan-ringan. Ya. Maka tentara nasional kita ini dikembalikan ke tentara angkatan perang lagi itu. Ketika revolusi dulu kan angkatan perang. Ya. Angkatan Perang Republik Indonesia APRI. APRI, ya. Ini harus begitu untuk mempertahankan
Indonesia Raya ini. Jadi doktrinnya doktrin perang. Kan orang perang itu kan damai dulu. Iya, mau damai berarti mau perang. Iya, betul. kita tingkatkan perdamaian. Ya. Itu kan artinya mau perang. Jadi jangan perang dulu baru damai. Damai dulu baru nanti kalau ada apa-apa diperangi. Nah, mempertahankan Indonesia utamanya ya laut. Lautnya lebih luas, tidak terjaga. Jadi 100 tahun Indonesia ini nanti angkatan perangnya harus bisa menjaga laut. Karena ada doktrin Hankam Rata. Ya. Pertahanan keamanan rakyat Oke. semesta. Rakyat semesta taruh di laut. Suruh cari ikan. Ada apa-apa mempertahankan laut. Kasih subsidi kapal-kapal besar. Jadi nanti kapal Indonesia minimal 1000 GT. Gagah. Oke. Ya, untuk closing statement episode kedua ini, saya kira tepat ya Loggers kalau bertepatan dengan hari ulang tahun TNI yang ke-79, maka kami Loggers mintakan pendapat Syekh terhadap TNI yang sudah 79 tahun ini. Silakan Syekh. Nanti dulu, ini baca peta ini. Oh, baca peta dulu. Oke. Peta-peta. Ini dibagi menjadi banyak bagian. Dengan kode angka 571, 572. Kemudian WPP 711, WPP 712, WPP 713, WPP sampai berapa? Sampai 11. 718, ya. Sampai 11. 11. Berapa kandungan kekayaan yang berupa ikan per tahun? Per tahun itu 2.637.565 ton. Loh, 2.637.565 juta ton. 2,6 miliar ton. Belum dijamah. Yang menjamah siapa? Ya orang-orang yang bisa. Bangsa kita belum. Nah coba kalikan kalau kita bisa nangkap ini separuhnya saja 1,8 miliar. Ya. Tinggal mengalikan $10 per kilo. Artinya 10.000. Beli kapal induk 100, membuat kapal induk 100 dalam 2 tahun selesai. Dari ini. 2.650 juta ton. Ini yang belum kita ambil. Apakah mampu kapal kecil masuk ke daerah yang seperti ini? Nggak mampu. Paling di pantai-pantai. Kapal kecil tuh ukurannya berapa Syekh? Yang saya maksud nggak mampu itu. Ukuran berapa GT? Ya yang dijalankan nelayan-nelayan kecil itu. Oh, oke. 60, 100, 200. Yo, 1.000 yang bisa tinggal di tengah laut berbulan-bulan. Dengan peralatan yang sophisticated. 1000 GT? Ya minimal. Ada ABF. ABF itu yang untuk mendinginkan 0 minus 60 derajat. Setelah itu 8 jam diangkat. Masuk ke pendingin 17 derajat. Itu mau berapa bulan di tengah laut kuat. 1000 JT itu hanya mampu muat paling banyak 1000 ton. Ini tadi berapa juta ton itu? Miliar ton. Miliar. 2,6 miliar. Nah, kalau di Indonesia ini
ada 1 juta nelayan, kemudian punya kapal besar minimal 1000 ton, 1000 GT, berapa itu? Paling tidak bisa mengangkat 2 miliar per tahun. Dan itu hidup sendiri, nggak pakai kita kasih makan. Ya, ya. Karunia ilahi. Nah, kalau kita semi blue ekonomi, Ya. ngasih makan, nyiapkan lahan. Nah, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, mari kita cintai laut. Mari kita melaut. Mari kita membuat kapal sebesar-besarnya untuk mengisi Indonesia Raya ini. Tanamkan, aku pelanjut nenek moyangku, pecinta laut samudra biru, minimal itu. Mari kita melaut bersama-sama untuk menggali, untuk mengambil, untuk Indonesia Raya hasilnya. Jayalah Indonesia. Jangan hanya sampai tahun 45, 1000 tahun minimal. Nah itu. Wah. Ini bukan didesain ya. Kami tidak mendesain hari ini 5 Oktober yang bertepatan banget dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ke-79. Tapi ini memang sepertinya sudah diperjalankan. Maka hari ini spesial dari Mahat Az-Zaitun Syekh Panji Gumilang menyampaikan selamat ulang tahun kepada TNI yang ke-79, wabil khusus Angkatan Laut. Mari kita jaga, mari kita melaut Indonesia, karena disitulah kekayaan yang sesungguhnya. Saya Nasaktian di Az-Zaitun Files, hanya di Lok News TV. Assalamualaikum, merdeka.